Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 3 SDN Negeri 3 Mulya Arjo, Kecamatan Lawang. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan belajar pembelajaran keempat, yaitu tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji pada tanggal 10 Oktober 2020 tahun ini. Di dalam pembelajaran keempat ini nanti ada 2 subtema yang akan dibahas. Yang pertama adalah tentang tanggung jawab, yang kedua adalah tentang tawadhu. Sebelum pembelajaran tanggung jawab kita mulai, marilah kita senantiasa memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan kemudahan dalam belajar pendidikan agama Islam di pagi hari ini. Marilah kita membaca Ummul Quran bersama-sama, dilanjut dengan doa untuk orang tua. Liridhonillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah anak-anakku kelas 3, subtema tentang tanggung jawab. Setiap orang haruslah memiliki yang namanya sikap mental bertanggung jawab. Paling tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Misalnya, ada anak membuang sampah atau bungkus bekas makanan ke tong sampah, tetapi meleset. Maka sikap tanggung jawabnya adalah mengambil kembali dan menaruh ke tong sampah yang ada, bukan malah membiarkan berserakan sehingga mengganggu pemandangan dan kebersihan umum. Itulah yang disebut dengan tanggung jawab. Tanggung jawab artinya adalah bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu memiliki sifat tanggung jawab. Karena semua perbuatan kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya, kamu sekalian adalah petugas, pemimpin, dan kamu akan ditanya tentang apa yang kamu pimpin. Sekarang macam-macam tanggung jawab. Yang pertama adalah tanggung jawab kepada Allah. Yang kedua kepada diri sendiri. Yang ketiga kepada orang tua. Dan yang keempat kepada lingkungan. Tanggung jawab kepada Allah misalnya seperti melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Seperti sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Tanggung jawab kepada diri sendiri seperti menjaga kesehatan badan, giat belajar, dan lain sebagainya. Tanggung jawab kepada orang tua seperti berbakti, taat, patuh, bersikap santun. Semua itu termasuk bagian daripada tanggung jawab seorang anak kepada orang tua.
Yang keempat adalah tanggung jawab kepada lingkungan. Hendaklah menjaga kebersihan lingkungan, baik rumah, sekolah, maupun alam sekitar. Merupakan bagian daripada tanggung jawab kita kepada lingkungan. Tanggung jawab seorang murid di antara lain, yaitu belajar dengan giat. Karena dikatakan murid memang membutuhkan suatu ilmu pengetahuan, maka untuk mencapai ilmu tersebut, maka kita wajib untuk giat dalam belajar. Yang kedua adalah mengikuti pelajaran dengan baik. Yang ketiga, mengerjakan tugas dari guru tepat pada waktunya. Yang keempat adalah mentaati peraturan atau tata tertib dalam sekolah. Kebalikan dari sifat tanggung jawab adalah pengecut. Apa itu pengecut? Pengecut adalah berusaha menghindarkan diri dari akibat perbuatannya sendiri. Bahkan terkadang melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Itulah yang disebut dengan pengecut. Hikmah sikap tanggung jawab. Yang pertama, pastinya jika ada anak selalu bertanggung jawab, pasti dicintai oleh Allah. Yang kedua, pasti disukai oleh orang lain. Yang ketiga, anak yang bersikap tanggung jawab pasti memiliki jiwa kesatria. Yang keempat adalah anak yang bisa memiliki tanggung jawab selalu berhati-hati dalam berbuat sesuatu. Kemudian hidupnya pasti bahagia. Yang terakhir adalah ada tugas. Yang pertama, tulis pendapat kalian tentang tanggung jawab pada pengamatan gambar di halaman 32. Yang kedua adalah beri centang di kolom insya Allah aku bisa pada halaman 33. Yang terakhir, kerjakan ayo berlatih pada halaman 33 sampai 34. Pengumpulannya nanti akan saya siapkan link. Insya Allah jam 9 sampai 10 akan saya upload pada grup kelas 3. Batas waktunya insya Allah sampai jam 9 malam. Semoga bermanfaat. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.